kita akan masuk di kata kerja imperfect. Kalau tadi kita sudah belajar kata kerja perfect, sekarang kita akan belajar kata kerja yang kal imperfect. Kata kerja imperfect. Jika kala perfect, ide dasarnya adalah kegiatan yang sudah selesai, maka kala imperfect adalah kegiatan yang belum selesai. Nah, karena dibedakan dua tadi jenis kegiatan. Sudah selesai, perfect dia. Belum selesai, imperfect. Lihat perbandingan kal perfect dan kal imperfect. Oke, ini kal perfect, ini kal imperfect. Lihat, kal perfect tidak ada awalan. Betul? Sudah bisa lihat? Ada awalannya enggak di depan? Tidak ada ya? Lihat, di depan tidak ada. Ini kosong semua. Itu perfect. Sementara untuk kal imperfect ada awalannya enggak, saudara? Ya. Ada? Ada yang merah-merah di depan ini. Nah, lihat ya. Ada awalannya ya. Oke, ada awalannya. Lalu ada juga yang punya akhiran nih beberapa ini. Itu perbedaan yang mencolok dari konjugasi kal perfect dan kal imperfect. Yang kal perfect tidak ada awalan, kal imperfect ada awalan yang merah-merah ini. Ini contohnya dari kata kerja yang sama. Kata kerjanya apa? Katal. Ya, membunuh tadi ya. Membunuh. Oke, catatan sekarang. Satu, ada awalan yang di kal perfect. Ini catatan untuk kal perfect ya. Satu, ada awalan. Dua, apalagi menurut saudara catatannya? Coba lihat. 3 FT dan 2 MT sama. Lihat. 3 FT. Mana 3 FT? 3 FT. Ini ya. Dan 2 MT. Sama enggak ini? Sama persis enggak? Awalannya sama persis enggak? Sama, Pak. FT semua. Oke ya. Lalu 3 FJ dan 2 FJ. Berarti 3 feminim jamak dan 2 feminim jamak. Sama enggak? 3 feminim jamak dan ini. Ini sama ya. Ini sama. Oke. Ini juga sama. Nah, ini sama ya. Ini sama persis. Persis. Nanti konteks yang menentukan. Jadi ketika ketemu yang sama begini, ada dua kemungkinan. Di parsing kita tulis semua. 3 FJ, misalkan 3 feminim jamak, bawahnya 2 maskulin tunggal. Tergantung nanti kata di sebelahnya yang bisa masuk itu yang mana. Seperti tadi ya, misalkan manusia itu kan berarti 3 kan, orang ketiga maskulin tunggal. Nah, itu yang masuk mana sebagai subjek. Konteks yang menentukan itu artinya. Kapan kita terjemahkan kalau feminim tunggal itu berarti dia perempuan. Kalau 2 MT berarti kamu laki-laki. Betul ya? Kapan kita terjemahkan dia perempuan atau kamu laki-laki? Tergantung konteks. Ini juga 3 FJ berarti 3 feminim jamak. Ya, mereka ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK jalan berbondong-bondong. Nah, itu mereka 3 feminim jamak kan? Atau kapan kita terjemahkan kalian ibu-ibu. Nah, tergantung konteks. Konteks yang menentukan. Oke, nangkap? Ada yang ditanyakan? Semakin kompleks sekarang ya. Sekarang kal imperfect. Kalau ada awalannya, kata kerja ya, ini bukan di kata benda ya, di kata kerja. Ada konjugasinya, ada awalannya, itu berarti imperfect. Sementara kalau tidak ada awalannya,
itu perfect. Kal perfect. Lalu ini kal imperfect. Contoh sekarang. Kira-kira kata kerjanya yang mana, Bapak Ibu? Mulai membiasakan diri melihat kata kerja. Depan atau belakang atau tengah? Tebak-tebak saja. Salah juga tidak apa-apa. Ini kata kerja, betul? Ya, kira-kira ya. Mari kita parsing kata kerjanya. Berarti dari kata apa itu? Cari di kamus 3 ini ya. Yud, dahlet. Oh, yudnya bukan. Sekarang karena ada ini ya. Kemungkinan ini ya. Dahlet, baik, rest. Dari kata dabar. Dabar itu debar. Debar itu berkata atau berbicara. Nah, lalu awalannya apa? Orang ketiga maskulin tunggal. Kal imperfect sekarang. Kal imperfect. Kenapa kal imperfect orang ketiga maskulin tunggal? Awalannya ini. Coba kita cek awalannya. Orang ketiga maskulin tunggal. Ini ya. Ini ya. Betul enggak? Nah, hafalannya semakin banyak ya. Hafalannya semakin banyak sekarang. Nah, sekarang kalau kita parsing, kal imperfect. Orang ketiga maskulin tunggal. Dari akar kata sama, akar katanya selalu kembali ke kal perfect. Orang ketiga maskulin tunggal. Selalu kembali ke sana di kamus. Berkata atau berbicara, artinya dia maskulin sedang sekarang. Nih lihat perbedaannya ya. Sekarang pakai kata sedang atau akan. Kenapa? Kenapa sedang? Karena imperfect. Kegiatannya belum komplit. Belum selesai. Gitu. Lanjut. Kata Elohim apa Elohim? Harus hafal di luar kepala ini. Elohim, Allah. Allah. Lalu kata L sudah muncul berulang-ulang tadi. Kepada. Kepada. Dengan kepada ya preposisi. Lalu dieja kata ini setelah kepada. Mose. Mose artinya Mose. nama diri. Mose ya. Proper name. Mose. Musa. Ini juga sudah Musa. muncul tadi. Kalau dieja gimana? Nebio. Nebia. Nebiu. Nebiu. Tapi akhirnya bukan ah ini. Akhirnya apa ini? Oh iya. O. Yang Akhiran. mungkin dibubuhkan di akhir. Kalau di depan 3, di belakang 2 kan. Penanda jenis dan milik. Ya, penanda jenis nggak mungkin itu. Penanda jenis kan yang susah, susah. Nah, ini milik siapa itu? Ya. Cari. Nebi. Nabimu ya. Orang keberapa itu di daftarnya? Saya sudah bagikan dokumennya di awal dulu. Bahan-bahan yang saya berikan di awal. Di grup kita. Nah, itu sudah ringkasan-ringkasan sudah ada. Tinggal lihat daftarnya. Lihat di grup WA kita di awal sebelum kita kuliah. Bahan-bahan yang dibagikan di awal. Paradigma parsing, yang parsing tadi 2, ya kan? Kalau saudara print, bagus juga ya. Kalau sedang latihan biar tidak buka-buka. Atau sudah buka HP saudara. Tunggal Pak, nya. Orang keberapa? Orang ketiga maskulin. Tunggal. Berarti apa? Nya. Nya maskulin ya? Nya. Nya maskulin. Ya. Nabinya. Ya, nya. Oke, kemudian kata pani itu, panim itu adalah muka.
wajah, muka, depan Ah. juga ya. L tadi sudah muncul. Sudah. Kepada atau dengan. Kepada atau dengan. Dengan. Lalu ini panim lagi, diulangi lagi ya, persis ya. Panim, panim. Kalau muka, kira-kira muka, terjemahnya gimana ini? Rangkaian kata ini. Kalau ini kata muka, lalu ini kata dengan atau kepada. Ini muka lagi. Muka dengan muka ya. Muka dengan muka. Oke. Kata L bisa masuk enggak? Allah ini bisa masuk ke sini? Menggantikan dia, maskulin, bisa? Coba. Bisa ya? Oke. Bisa. Allah sedang berbicara kepada Musa, nabinya, muka dengan muka. Itu menerjemahkannya. Wah, asik ya. Allah sedang berbicara dengan Musa, nabinya, muka dengan muka. Lihat nyanya milik siapa ini nyanya? Menunjuk kepada siapanya ini? Tuhan, Allah. Ya, Allah. menunjuk pada Allah ya. Ini ya. O ini kata O ini menunjuk pada siapa? Kepada Allah. Dalam konstruksi, nanti dalam grammar dan sintaks kita akan menjelaskan itu ya. Nya ini punya siapa ini? Ini nya menunjukkan siapa? Kepada Allah. Nanti kita jelaskan dengan uraian. Itu namanya eksegesis. Tapi dimulai dengan ini, memecah kata demi kata dalam kalimat itu sehingga kita bisa menerjemahkan secara baik. Itulah tugas kita. Oke. Baik, ini kita sudah ketemu kal imperfect. Kal imperfect. Contoh lagi selain itu ya. Sedek tadi sudah muncul kan? Oke. Kira-kira kata kerjanya yang mana ini? Yang ini. Dari kata radak. Tadi juga sudah muncul ya. Di latihan tadi loh. Waktu kita menulis dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani. Kalau kita parsing. Ada awalan apa ini? Lihat di daftar. Kalau ada awalan berarti kal imperfect. Oke. Kal imperfect. Orang keberapa? Antara 3 dan 2. Nah, kemungkinan ya. Kalau sedek kebenaran, kemungkinan 3 dan 2. 3 FT atau 2 MT. AMT. Kan tadi kata mengejar, ada istilah ini ya. Oh ini sorry ini salah ini. Ini sorry jangan abaikan ini ya, saya salah. Kutip ini. Ini karena ngopi-ngopi ya. Ini yang salah ini ya, mengejar ini ya. Harusnya kata radak ya. Oke, dia sedang mengejar, kamu sedang mengejar. Karena dua kemungkinan ini. Kemudian ki itu kata sambung, konjungsi juga ya, namanya bahwa, sebab, itu ya, ketika, nanti di kamus sudah ada, itu langsung ya, di kamus sudah dijelaskan. Kemudian sadik artinya benar, ini kata sifat. Kemudian ani, di daftar juga sudah ada, tadi, kata ganti. Kata ganti, orang pertama umum tunggal. Kalau kata ganti orang pertama apa? Saya. Orang pertama. Aku. Aku. Ya kan? Sebagai subjek. Kalau diterjemahkan bagaimana? Kebenaran, kemudian ini kata kerja. Kira-kira terjemahkan, kebenaran sedang dia kejar. Karena kebenaran kan masuk sini sulit ya.
Oke. Sedang dia feminim atau kamu kejar, tergantung kata-kata sebelumnya apa. Ya, menentukan kamu atau dia. Nah, ini kita tulis dua-duanya aja karena ini kan penggalan ayat ya. Sebelumnya pasti sudah ada konteksnya itu. Dia atau kamu itu ya. Kebenaran sedang dia kejar karena aku adalah benar. Kira-kira ini hubungannya apa ini? Atributif, predikatif, atau substantif? Kata sifat di depan, ya kan? Ini yang tertentu hanya ini karena aku kan tertentu ya. Menunjukkan terjemahannya jadi adalah apa? Predikatif. Predikatif. Ini predikatif. Oke ya. Waduh, kayaknya semakin begini-begini ya. Begini-begini ya. Ya, enggak apa-apa, lanjut dulu nanti. Terus lanjut. Nah, sekarang kata kerja perintah. Dari kata kerja call imperfect, kita bisa membentuk kata kerja imperatif. Ya. Oh, ada yang tanya? Saya tanya. Tidak ada ya. Lanjut. Jadi dari kata call imperfect, kita bisa membentuk kata kerja imperatif. Misalnya. Rumusnya ya. Menggunakan persona orang kedua dari call imperfect, awalannya dihilangkan. Itu menjadi imperatif. Imperatif itu perintah. Jadi kalau orang keduanya diambil, awalnya dihilangkan, itu menjadi imperatif. Nanti kita menulisnya kalau di parsing ya. Tadi kalau parsing itu call perfect begini ya. Oke, kalau imperfect nanti kita menggunakan imperfect begini. Ini M ya. Imperfect. Sorry, saya ulangi ya. Tulisannya agak. Kalau call Ya apa sih? imperfect. Ini siapa yang bocor ini ya? Ini orang Surabaya ini ya. Imperfect begini ya. Nah, kalau imperatif nanti IMPV. Nah, boleh begini juga boleh ya. Imperfect. Pakai V gitu ya. Imperfect artinya perintah. Nah, rumusnya menggunakan orang kedua dari kata imperfect. Contoh ya. Samar. Samar itu menjaga. Berulang-ulang kita sudah beberapa kali coba dengan kata kerja ini. Ini saya kasih warna yang ini kata dasarnya ya. Samar, menjaga. Kemudian kalau ti berarti orang keberapa ti? Di daftarnya Kedua atau ketiga? Kedua atau ketiga. oke, orang kedua ya. Orang kedua, Atau ketiga. kalian sedang memelihara. Orang kedua, jamak. Ya, kalian sedang memelihara. Nah, kalau dihilangkan ti-nya, nah nanti menjadi kalian pelihara. Kalau diparsing imperfect ini. Kal imperfect. Sorry, imperatif bukan imperfect ya. Imperatif perintah. Orang kedua. Maskulin tunggal. Dari akar kata sama, akar katanya samar juga. Samar itu menjaga atau memelihara. Kalau diterjemahkan kalian pelihara. Pelihara itu artinya gitu ya. Pelihara itu artinya perintah. Imperatif perintah. Kalau perintah tegas, kadangkala dengan menambahkan akhiran a.
pada hal imperatif orang kedua. Ini jarang keluar ya. Itu kalau perintah tegas menggunakan lah, misalkan tadi jaga, pelihara gitu ya. Kalau tegas peliharalah, tapi menambahkan a di belakang pada imperatif, pada hal imperatif orang kedua. Walaupun jarang keluar, tapi ada penampakannya dalam perjanjian lama. Kemudian ini contoh ya. Yang tadi ya. Samera. Kalau samera artinya peliharalah. Peliharalah. Kalau imperatif orang kedua maskulin jamak. Dari kata menjaga atau memelihara. Perintah tegas negatif atau larangan. Nah, kalau larangan bentuk imperatif hanya dipakai untuk perintah positif. Namun untuk perintah negatif atau larangan menggunakan partikel negatif plus skala imperfect. Nah, kalau larangan tidak pakai imperatif ya, dihilangkan awalnya tidak, tapi pakai imperfect biasa, cuma di depannya ada partikel. Partikel apa? Partikel negatif. Partikel negatif itu dua yang terkenal ya, nanti beberapa, tapi ini dua yang sering muncul. Contoh, lo. Lo itu tidak, bukan, tapi permanen. Sementara al itu tidak, bukan, tapi jarang. Tidak, bukan, jangan, tapi sementara. Artinya gini, kalau sementara itu kita sedang puasa, jangan makan. Tidak selama-lamanya kan? Karena kita sedang puasa, mungkin seminggu ini kita puasa. Makanya perintahnya jangan makan ya, karena kita sedang puasa. Menggunakan al. Tapi kalau lo, kemarin tidak boleh, sekarang tidak boleh, besok juga tidak boleh. Itu partikel negatif yang kuat, yang lebih kuat lo itu. Itu yang menarik ya. Untungnya ya, ketika si Yusuf digoda oleh istri Potifar yang cantik jelita itu, dia gunakan al atau lo. Dia pakai lo. Nah, ya. Istri pejabat. Kita masih ingat ceritanya kan, Yusuf dia dijual jadi budak, tapi di mana-mana dasar Yusuf ya selalu jadi yang terbaik kan, di rumah jadi yang terbaik, sampai saudaranya iri, dia diberi jubah mahal indah oleh ayahnya. Gara-gara itu orang baik biasanya sering banyak yang tidak suka kan, dibenci saudaranya lalu dibuang jadi budak. Tapi dasar Yusuf jadi budak yang terbaik, jadi di rumah jadi yang terbaik, di pekerjaan jadi yang terbaik. Gara-gara itu istri tuannya pejabat tinggi ini kan pejabat tinggi semacam apa ya, semacam menteri keuangannya itu si Firaun ya, si Potifar itu. Ini istri pejabat. Menurut saudara istri pejabat itu kira-kira cantik enggak? Peluangnya cantik 90%, apalagi zaman dulu. Nah, betul ya? Zaman dulu pejabat itu bisa lihat yang paling cantik di satu kampung, nggak ambil dulu dia, semena-mena bisa waktu itu. Jadi ini istri pejabat kemungkinan cantik. Mungkin kalau diistilahkan ya bodinya itu set set set. Wah, kayak gitar Spanyol mungkin ya. Nah, lalu teksnya berkata dari hari ke hari Yusuf itu digoda oleh istri Potifar itu. Nah, ya kan wakil presiden kita saja sudah, mohon maaf ya, sudah sepuh-sepuh, sudah tua, istrinya muda dan cantik kan. Ini juga ini ya. Dari hari ke hari digoda dan disituasikan sepi karena semua orang dipergi, lalu hanya tinggal mereka berdua. Bukan hanya itu, dari hari ke hari dipaksa, dirayu-rayu, ditarik bajunya. Wow, ya. Tapi jawab Yusuf, dia pakai al atau lo? Dia pakai lo. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuanku? Wah, keren ya. Lo, bukan al. Wah, kalau Pak Roni yang digoda mungkin gimana ya? Tidak ya. Jangan ragu-ragu ya, itu ya. Jangan ragu-ragu ya. Mungkin bapak-bapak di sini digoda juga gitu ya. Jangan sekarang, nunggu sepi ya gitu. Tapi kalau Yusuf, lo tidak. Wah, puji Tuhan ya, pakai lo bukan pakai al. Nah, itu kalau kita berkaitan dengan dosa, kita harus pakai lo, jangan pakai al. Tidak sama sekali. Nah, ini cerita lucu saja ya. Suatu saat ada seorang gadis yang rupa-rupanya mungkin dia itu agak nakal ya, karena dia kerjanya di kafe yang tutupnya itu dini hari. Nah, sudah tahu ya. Kemudian dia pulang kerja sudah dini hari jam 3 itu pulang dia. Di kompleksnya dia itu agak gelap. Nah, kemudian dia dicegat oleh seorang preman. Dicegat, mohon maaf, dilecehkan begitu ya. Dia teriak-teriak. Aduh, tolong. Nah, di situ biasa ada satpam.
Ya, dia teriak sama Pak Satpam. Satpam, tolong, tolong ya. Lalu ada Hansip yang jaga di kampung itu. Tolong Pak Hansip, Hansip, tolong, tolong gitu ya. Wah, kemudian dilecehkan oleh preman itu. Nah, lama-lama tolongnya hilang, tinggal ganti Hansip, Hansip, Hansip. Ya, lama-lama mungkin menikmati ya. Jadi Hansip, Hansip, hanya hilang. Sip, sip, sip gitu. Nah, ini hanya bercanda ya. Nah, ini mungkin pakai al ya, bukan pakai lo ya. Nah, tapi Yusuf puji Tuhan dia pakai lo. Tidak sama sekali. Contoh ya, lo, kemudian tin ak. Artinya apa? Ini kalau apa? Ada t-nya di depan ya. Imperfect. Tapi ada lo-nya di depan. Berarti ini perintah tegas. Artinya kal imperfect orang kedua maskulin tunggal. Ada dua kemungkinan kan? T itu. Kal imperfect orang ketiga feminin tunggal. Nah, dari kata naat. Naat itu berzinah atau pemujaan berhala. Ya, jadi berzinah itu kata yang sama dengan pemujaan berhala. Nah, makanya Allah cemburu ya. Artinya apa ini? Jangan berzinah. Tegas atau tidak ini? Tegas. Dulu tidak boleh, sekarang tidak boleh, besok juga tidak boleh. Jangan pernah ya kamu berzinah. Jangan kamu sedang berzinah. Jadi ini perintahnya itu selalu relevan di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Karena kan belum selesai kan ini kan, ya kan? Bukan kejadian yang dulu pernah dilakukan lalu sekarang dikasih perintah, jangan kamu telah berzinah. Enggak, jangan kamu sedang berzinah. Itu ya. Jadi kata 10 perintah Tuhan itu yang pakai tidak, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini punya orang lain, jangan mengucapkan saksi dusta, itu menggunakan imperfect semua. Berarti sebuah yang mungkin masih kita lakukan yang belum komplit ini loh, jangan terus jangan. Nah, itu bukan dosa kita di masa lalu yang mungkin bisa terjadi sekarang, yang belum selesai itu jangan. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan manusia itu tergoda mencuri, mengingini kepunyaan orang lain, membunuh dan sebagainya. Menggunakan kata lo, tegas ya. Lalu yang aneh nih bahasa Ibrani, ada perintah untuk orang pertama dan orang ketiga. Biasanya kalau perintah itu kan hanya untuk orang kedua, betul ya? Tapi ini untuk orang ke-1 dan orang ketiga. Kok bisa ya? Ada yang namanya kohortatif. Kohortatif itu akhiran A dibubuhkan pada orang pertama imperfect untuk mengajak orang lain berbuat sesuatu. Nah, berarti ini perintah untuk orang pertama. Bisa tunggal, bisa jamak. Daud seringkali menggunakan ini. Seolah-olah dia di kaca, kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Nah, itu pakai kohortatif biasanya ya. Imperfect plus H. Bangunlah. Jadi seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Nah, kalau untuk jamak ya mengajak orang lain. Marilah kita kerja bakti, misalkan begitu. Dia terlibat, orang lain diajak terlibat. Nah, itu perintah halus untuk orang pertama. Namanya apa? Kohortatif. Syaratnya atau rumusnya dikasih A dibubuhkan pada orang pertama imperfect untuk mengajak orang lain berbuat sesuatu. Contoh nih ya, kalau diparsing kohortatif orang pertama umum jamak. Dari kata samar tadi, menjaga, memelihara. Berarti kira-kira diterjemahkan bagaimana ini? Ajaan. Orang pertama umum jamak ini. Marilah kita atau kami memelihara. Orang pertama kan, jamak kan, marilah mengajak. Dia terlibat, orang lain diajak. Itu perintah halus, kohortatif. Ditambah apa? Ditambah A di akhir ini. Di mana? Di orang pertama imperfect. Sehingga parsingnya kohortatif. Selalu akar katanya apa? Selalu kembali ke perfect orang ketiga. Menjaga, memelihara. Tapi artinya ini, marilah kita memelihara. Itu perintah untuk orang pertama. Kemudian ada perintah untuk orang ketiga. Wah, ini agak aneh lagi ya.
yang namanya jasif. Memerintahkan orang ketiga untuk melakukan sesuatu, biarlah dia, biarlah mereka. Sama persis seperti kala imperfect orang ketiga dengan kata kerja kuat. Syaratnya dengan kata kerja kuat di kala imperfect, namun konteks yang menentukan. Ya, contoh ya, ini kata samar tadi, menjaga. Ya, menjadi tismore. Tismore itu kal imperfect orang ketiga feminin tunggal, bisa juga menjadi jasif. Ya, bisa juga kita tambah jasif di sini. Kal jasif orang ketiga feminin tunggal dari kata menjaga. Dia akan atau dia sedang memelihara atau bisa juga biarlah dia memelihara. Nanti konteks yang menentukan, kecocokan dalam konteks itu yang menentukan. Itu jasif. Jadi agak aneh ya, perintah itu bukan hanya untuk orang kedua dalam bahasa Ibrani, bisa juga untuk orang pertama, kohortatif, bisa juga untuk orang ketiga, harapan mungkin untuk orang ketiga. Jadi lebih cocoknya lebih ke harapan ya, jasif itu ya. Perintah halus untuk orang ketiga. Biarlah dia, biarlah mereka kalau jamak. Gitu. Silahkan, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini berat ya, harusnya itu kal perfect 1 hari, kemudian latihan gitu. Kalau yang reguler begitu ya, latihan menemukan, ya semakin paham. Wah kita dipaksa ini ya, kal perfect, kal imperfect, kal imperatif, kal kohortatif, kal jasif, belum lagi yang lain. Wah, jadi luar biasa ya, berarti Bapak Ibu ini jenius, ya, super ini ya, karena dijejalkan dengan berbagai teori bahasa Ibrani instan. Wah, keren ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Iya, untuk imperatif tadi kan dari menghilangkan yang apa namanya, yang imperfect itu kan awalannya ya, Pak ya. Ya. Ya, nah sedangkan kan di imperfect tadi kan ada golongannya itu kan ada yang awalan dan juga ada yang akhiran. Nah, begitu dihilangkan awalannya, dia masih memiliki akhiran. Apakah itu nanti gimana cara membedakannya dengan yang perfect, Pak? Oh ya, ya pasti akhirannya berbeda, Pak. Akhirannya berbeda dengan perfect kan? Oh, Ya, satu akhirnya berbeda, ya kan? Itu yang paling mudah dilihatnya seperti itu. Jadi kalau ini kok enggak ada di rumusnya perfect ya, wah jangan-jangan ini imperatif. Karena harusnya ada awalan tapi dihapus. Itu. Kita baru tahu asal katanya dari situ. Nanti di Ibrani 2 enggak sesulit ini karena kita sudah ada Babelworks, sudah ada Babel software yang lain. Tapi kita biar tahu runtutnya dari mana toh ini, gitu ya. Itu lebih penting seperti itu. Karena ini baru Ibrani 1, dasar-dasar. Oke, ada yang lain? Silahkan. Contoh ya. Semor. Et yom hasabat ki hados hayom layahwah Elohim. Oke, semor. Kira-kira ini kalau dicari di kal perfect ada enggak? Ini memang enggak ada awalannya ya. Tapi kan ada akhirannya. Ini enggak ada akhirannya ini. Ayo, kira-kira prediksi saudara apa ini? Kal perfect enggak mungkin. Kan enggak ada akhirannya. Kalau enggak ada akhirannya hanya orang ketiga maskulin tunggal. Itu vokalnya jelas beda itu ya. Beda ini semor. Kalau yang itu kan hames dan patah kan biasanya. Oke. Kalau imperfect tidak ada awalannya, berarti kemungkinan apa ini? Imperatif. Ya, imperatif dihilangi awalannya ini. Kalau kita parsing, kal imperatif orang kedua maskulin tunggal. Dari kata menjaga atau memelihara. Kamu pelihara, artinya pelihara, gitu ya. Kalau tambah di belakang, peliharalah. Ini tidak ada a-nya di belakang ya, berarti pelihara.
Oke, kemudian add, masih ingat add? Tanda objek Objek langsung. bahwa nanti ini Langsung. adalah objeknya sana, bukan subjeknya. Yom, hari atau siang. Lalu ini ada apa ini? Artikel. Lalu ada dieja, kata apa ini? Kata dasarnya. Sahabat. Sahabat. Ya, sahabat. Ha sahabat. Ini yom, yom hari. Ini ha sahabat. Sahabat itu berarti. Hari sahabat Hari itu. sahabat itu. Hari sahabat itu, tetapi nanti ini posisinya sebagai Objek. objek ya. Oke. Kemudian ki. Ki tadi sudah muncul di soal sebelumnya. Konjungsi apa? Ya. Bahwa ketika. Bahwa ketika. Ya. Bahwa ketika, sebab, karena, dan lain-lain. Lalu ini kados. Tahu kados? Gampang kados. Kudus. Kudus, kata benda atau kata sifat? Sifat. Kata sifat. Kemudian diulang lagi hayom sama dengan yom ini, tapi tambah apa? Itu. Tambah itu. Hari itu. Hari atau itu. siang itu. Ya. Ya, kata benda atau kata sifat? Kata benda. Benda. Posisinya apa ini? Kata sifat di depan, kata benda di belakang. Hanya kata benda yang berartikel. Apa ini ya? Yang lalu ini. Pertemuan yang lalu. Atau yang lalu ya. Ada 3 kemungkinan. Atributif, predikatif, substantif. Ini yang apa ini? Sepadan tidak? Tidak. Ya, kalau sepadan yang atributif. Kalau tidak Ya. sepadan Predikatif. predikatif Adalah. ya. Adalah. Oke, kemudian ini kata le. Kemudian ini mewakili apa ini? Artikel. Ini YHWH. YHWH. Allah. Yehova. Allah. Tuhan. Ya, Tuhan. Untuk Tuhan. Ada Untuk hitungnya ya. Tuhan atau bagi Tuhan. Ya. Belum saya tulis ini. Kemudian Elohim. Allah. Allah. Oke. Oke, kalau diterjemahkan bagaimana? Yang masuk sebagai subjek pelaku, tidak ada ya. Di samping kata kerja ini, depan belakang tidak ada ini. Berarti menggunakan bawaan di situ. Nah, imperatif. Kalau imperatif apa? Pelihara. Perintah kan? Pelihara hari Sabat itu sebab adalah ini hari itu adalah kudus untuk atau bagi Tuhan Allah. Ya, pelihara hari Sabat itu sebab hari itu adalah kudus bagi Tuhan Allah. Ya, semakin rumit ya. Semakin rumit karena kata kerjanya sekarang ada berapa kemungkinan? Kal perfect, kal imperfect, kal imperatif, kal kohortatif, kal jasif. Ada 5 kemungkinan. Ya, sudah selesai perfect, belum selesai imperfect, perintah imperatif untuk orang kedua, kemudian perintah halus atau ajakan, ya, kohortatif, harapan jasif, perintah untuk orang ketiga. Lihat kembali di sini. Nah, di sini ya kan? Kita sudah mulai belajar tentang
Kal perfect, kal imperfect. Kal yang kuning ini yang 3, kohortatif, jasif, dan imperatif. Nanti atau besok mungkin ada kal partisip, ya, aktif maupun pasif, lalu ada kal infinitif, absolut maupun konstrak. Kalau sudah mempelajari hal 85%, sudah jago bahasa Ibrani PL, kata kerjanya halam walam. Ya, oke. Ya, tampaknya kalau kita lanjutkan, saudara butuh